Mengapa kita perlu mempelajari pola taktikal? Dengan melihat game Rubinstein versus David Janowski, kita menyadari betapa pentingnya memahami pola taktikal dalam pengambilan keputusan setelah melihat situasi di atas papan. Ini sangat penting, sebab pola seperti pinning, forking, decoy, discover attack sering muncul dalam setiap permainan, apakah itu di warung kopi atau turnamen bergensi. Rubinstein sebagai putih C4, David Janowski membalas kuda F6, D4, B6, kuda C3, gajah B7, menteri C2, pion E6, E4, dan gajah B4. Tidak sekedar melakukan pinning, tapi mengancam memenangkan satu pion. Gajah D3 melindungi pion sekaligus shadowing terhadap pion di sayap raja. Janowski menyerang pion sentrum dengan C5, pion D5, pion ditukar, selanjutnya pion B5, B3, bersiap menempatkan gajah di main diagonal, rokade, kuda E2, langkah profilaksis melindungi raja dari skak yang dilakukan benteng di file terbuka. Pion D6, rokade, pertukaran pion di C4, kuda D7, pion F4. Selain mengontrol petak E5, Rubinstein mempersiapkan manuver benteng yang akan menggempur sayap raja. Benteng E8, kuda G3. Pada posisi ini, Janowski sebaiknya langsung menukar gajah dan kuda. Sebab bagaimanapun gajah tidak bisa mundur ke FD8. Ini adalah langkah rasional, mengantisipasi armada tempur Rubinstein yang akan mengarah ke sayap raja. Dan kuda akan melompat ke E4 memprovokasi pertukaran kuda di F6. Namun hal sebaliknya dilakukan Janowski. Dia menunda pertukaran gajah dan kuda. Di sini dia melangkah gajah A6, menyerang pion yang dilindungi oleh gajah. Rubinstein tanpa buang waktu langsung melangkah kuda E4. Sekarang sepasang gajah Janowski berada di sayap menteri dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Sementara Rubinstein secara bertahap mengarahkan perwiranya ke sayap raja hitam. Janowski menukar kuda dan ada dua pilihan mengambil kuda. Pilihan yang tepat adalah mengambil dengan kuda, karena di langkah berikutnya benteng akan melakukan manuver di baris ketiga. Di langkah ke-16, Janowski melakukan blunder dengan kuda B6, menempatkan 3 perwira ringan di sayap menteri dan membiarkan rajanya seorang diri. Kemudian Rubinstein menempatkan gajah di main diagonal. Sepasang gajah mengarahkan artilerinya ke istana raja. Pion F6 bermaksud menutup jalan bagi gajah. Pada posisi ini, putih sudah bisa mengorbankan kuda. Setelah pion kali kuda, gajah kali pion, skak. Namun dalam hal ini, Rubinstein memilih melakukan manuver benteng. Janowski mengalihkan benteng ke FD8, dan sebuah langkah spektakuler dari Rubinstein, kuda G5, menekan 2 titik sekaligus. Janowski mengambil kuda, gajah kali pion, skak. Jika raja F7, menteri G6,
Raja E7, Menteri Skak, game over. Janoski membawa rajanya ke tepi papan, lalu gajah kali pion, skak, memaksa raja mengambil gajah, Menteri skak, raja kembali, kemudian benteng H3, sebuah ancaman mat di H7. Lalu menteri menyerang benteng dan melindungi petak H7. Tapi Rubinstein tetap melanjutkan rencananya. Skak. Menteri kali benteng, pion kali menteri. Sampai di sini Janoski tidak melanjutkan permainan. Benteng kali gajah akan dibalas dengan menteri skak mat.